Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Majelis Burdah Musalla Al-Mahsyurin yang dirahmati Allah, bil khusus guru kita yang telah memimpin pembacaan burdah, Al-Habib Hamid bin Syekh Al-Haddad, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian syarah burdah dari kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kita masuk pada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, aghfara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu, ayahsabu as-sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi, ay ayazunnul ashiku istatara al-hubbi anin nasi alladhi huwa zahirun baina dam'i aynin sa'ilin min dhaikal ashik wa harra qalbin multahibun wa harra bin multahibun minhu binaril hubbi. Maksud daripada bait yang ketiga ini adalah ayahsabu ayazunnu, apakah dia mengira, siapa? As-sabbu ay al-ashik, orang yang mencintai. Apakah sang pencinta itu dia menyangka bahwa dia menutupi cintanya dari manusia, alladhi huwa zahirun baina dam'i ainin, yang padahal cinta itu terlihat jelas, nampak antara air matanya yang bercucuran, min dzalikal asyik, dari orang yang jatuh cinta itu. Kemudian wa harra qalbin multahibun minhu binaril hubbi, dan panasnya hati bergelora karena api cinta yang ada pada orang tersebut. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bait yang ketiga ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh pengarang kitab terhadap dirinya sendiri, ya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang saya kelewatan kali ya? Saya kelewatan ya? Maaf. Maaf. Harusnya famali ainaika in kul takfu fahamata, ya. Saya ulang lagi dah. Famali ainaika in kul takfu fahamata wa mali qalbika in kul tastafik yahimi. Ay faya munqiral hubbi ayyu syai'in hasala li ainaika hatta annaka in qulta lahumma ihbisad dumu salat dumu'uha ghayatas sailan. Maksud dari bait yang ketiga ini, kata Syekh Nawawi, faya munkiral hubbi, wahai yang mengingkari cinta, ayyu syai'in hasala li ainaika, apa yang ada pada matamu itu, hatta annaka in qulta lahumma ihbisad dumu, ketika engkau katakan berhentilah menangis, berhentilah mengalirkan air matanya, salat dumu wa ghayatas sailan, malahan air mata itu malah terus mengalir dengan deras. Wa ayyu syai'in hasala liqalbika hatta annaka in qulta afik mimma anta fihi min syiddatil ishqi, dan apa yang terhasil pada hatimu sehingga ketika engkau katakan sadarlah dari apa yang engkau berada pada keadaan itu, min syiddatil ishqi, karena kecintaan yang terlalu dahsyat.
Tahayyara ghayatat tahayyur. Ketika hatimu disuruh sadar, maka dia semakin kebingungan, semakin gak tentu arah. Kemudian kata Syekh Nawawi, alaysa kullun min saylanid dam'i wa junudil qalbi min atharil hubbi. Bukankah air mata yang mengalir itu dan hati yang menjadi gila itu merupakan tanda-tanda cinta? Yuqalu hamil qatra ad-dam' hamil qatra wad-dam' ay sala wa huwa haimun bi fulanah ay majnunun minal ishqi biha. Dikatakan kepada dia, berhentilah menangis, dan dia malah terlalu cinta dengan seorang perempuan, wa huwa majnunun minal ishqi biha, yakni dia tergila-gila dengan sebab kecintaan kepada wanita itu. Nah, jamaah sekalian, maksud daripada bait yang ketiga ini adalah pengarang kitab Al-Imamul Busiri bertanya kepada dirinya sendiri, fama li ainaka in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta stafiq yahimi. Apa yang terjadi kepada matamu ketika disuruh untuk berhenti menangis malah dia terus menangis? Dan apa yang terjadi pada hatimu ketika disuruh untuk sadar tapi hati itu semakin kacau, semakin tidak tentu arah? Maka tangisan dan hati yang tahayyur, hati yang apa kata orang sekarang ya, hati yang tidak tentu arah, kayak orang kebingungan. Kalau kita galau-galau, hati yang galau, hati yang majnun nih, kalau orang Arab bilang majnun. Itu adalah tanda kecintaan ya. Apa yang kamu bisa ingkari lagi? Air matamu yang menangis, hatimu yang tidak berpikir dengan waras, itu tanda kamu sedang jatuh cinta. Apa kamu mau tutupi bukti kecintaan itu? Nah, jamaah sekalian, Al-Imamul Busiri menggambarkan keadaan hati orang yang sedang jatuh cinta itu dengan tangisan, dengan hati yang tidak tentu arah, karena memang begitu keadaannya. Orang kalau terlalu cinta, terlalu rindu, maka dia akan menangisi orang yang dicintainya, menangisi orang yang dirinduinya. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nabi Yusuf alaihissalam kan sangat dicintai oleh ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf itu hilang, atau dikatakan oleh saudaranya adiknya itu dibunuh, diterkam oleh serigala, maka Nabi Yakub tidak bisa menerima berita itu. Walaupun diberikan gamis yang sudah dipeperi darah, tapi Nabi Yakub tidak percaya. Kemudian dipegang itu gamisnya Nabi Yusuf waktu itu, dan dia terus menerus menangis. Dan digambarkan di dalam Quran bahwa keadaan Nabi Yakub ketika itu, dia menjadi buta karena kebanyakan nangis. Di dalam Al-Quran Allah gambarkan itu. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kazim. Nabi Yakub dia berkata ketika saudara-saudaranya Yusuf ini lagi-lagi mengecewakannya,
tatkala Bunyamin ditahan oleh penguasa Mesir yang waktu itu Nabi Yusuf juga sebetulnya. Kemudian dia berkata, ya asafa ala Yusufa, aduhai sedihnya aku terhadap Yusuf. Masih ingetan nama Yusuf tuh, padahal waktu kehilangan Yusuf, Nabi Yusuf masih sangat kecil. Dan ketika peristiwa Bunyamin ditangkap, itu juga sesungguhnya sudah sangat jauh jaraknya, sudah sangat boleh dikatakan berpuluh tahun. Dia masih keingatan sama Yusuf. Wa biyaddat ainahu minal huzni, matanya menjadi putih gara-gara keterlaluan sedih. Jadi kesedihan yang dialami oleh Yakub sehingga dia terus-menerus menangis bukan karena sedih kenapa-napa, karena kecintaan yang besar kepada Yusuf alaihissalam. Makanya Al-Imamul Busiri beliau menggambarkan di antara bukti cinta seseorang itu adalah tangisan air mata dan hati yang tidak bisa berpikir dengan waras disebabkan karena kecintaan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam kisah yang masyhur ada yang disebut dengan kisah Majnun Laila, Majnun Laila, atau kita lebih kenal dengan Laila Majnun. Dia keterlaluan cinta dengan Laila ini, sehingga apapun yang berkaitan dengan Laila, tembok, dinding, pohon-pohon yang mengingatkan dia dengan Laila itu dianggap sebagai Laila. Nah, itulah orang kalau sudah terlalu jatuh hati, maka apapun yang harusnya dia bisa berpikir dengan waras, maka itu tidak terjadi lagi. Maka itulah yang dikatakan wa ma liqalbika in qultastafik yahimi, begitu. Kemudian hadirin jamaah sekalian, pada bait yang keempat, ayah sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajibin minhu wa muttarimi. Ayazunnul ashiku istatarul hubbi 'anil nas. Ayahsabu ayazunnu, apakah orang yang mencinta itu dia menyangka bahwa dia tutupi kecintaannya dari manusia, alladhi huwa zahirun baina dam'i ainin sa'il, padahal cinta itu kelihatan nyata dari apa? Dari tangisan air mata yang mengalir, min dzalikal asyik, dari orang yang sedang jatuh hati itu. Wa harra qalbin multahibun minhu binaril hubbi, dan panasnya hati bergelora disebabkan oleh api cinta yang ada pada orang tersebut. Jadi pada bait yang keempat ini masih berkaitan dengan bait yang sebelumnya. Kamu tidak akan bisa tutupi kecintaanmu karena kelihatan dari tetesan air matamu, dan juga bergeloranya hatimu karena cinta kepada seseorang itu. Tapi pengarang belum lagi menyebutkan siapa yang dicintainya. Dia masih nanya, begitu, masih nanya. Lalu kemudian pada bait yang kelima, laulal hawa lam turik dam'an ala talalin wala arikta li dzikril bani wal alami. Laulal hawa artinya laulal mahabbat asyadidah maujudatun ladaika, kalaulah bukan karena kecintaan yang besar yang ada pada dirimu, lam tusabba ma'un ainin min ajli dzikri athari diyaril ahibbah, tidaklah mungkin air matamu itu tercurahkan karena teringat dengan sisa-sisa atau puing-puing rumah orang yang engkau cintai. Ya. Lam turik dam'an ala talalin. Talalin ini artinya adalah puing-puing rumah. Puing-puing rumah digambarkan seperti itu karena orang kalau sudah terlalu cinta, walaupun yang dilihat cuma puing, dia tetap teringat dengan kekasihnya. Begitu. Kamu gak akan bisa berada pada keadaan ini kalaulah bukan karena kecintaanmu yang besar. Laulal hawa lam turik dam'an ala talalin, artinya
kalau bukan karena cinta, nggak akan pernah kamu bisa menangisi puing-puing rumah kekasihmu. Lihat puing-puingnya aja sampai nangis, berarti kan kecintaannya sangat dalam tuh. Apalagi kalau ketemu apanya tuh, orangnya, puing-puingnya saja sudah membuat kita menjadi nangis. Begitu dahsyat berarti kecintaan yang digambarkan oleh pengarang kitab ini. Dan ini sesungguhnya apa yang dialami oleh beliau, kecintaan kepada orang yang dicintainya. Ini belum disebut ini siapa orangnya. Wala arikta li dzikril bani wal alami walam yadhhab naumuka li dzikril ban. Artinya nggak mungkin kamu bisa begadang, nggak mungkin kamu bisa nggak tidur, melainkan karena kamu mengingat alban. Apa alban? Alban huwa syajarun tibatu raihah zahruhu, yaitu alban adalah syajarun tibatu raihah zahruhu, satu pohon yang wanginya itu semerbak, ya. Alban ini adalah satu pohon yang tumbuh banyak di Arab, yang pohon ini biasa digunakan sebagai bahan baku untuk bikin dupa, bikin apa namanya, ya wangi-wangian ya, dupa. Kalau kita kan bilangnya dupa. Kemudian wal alam itu apa? Wal alam adalah al-jabal alladaini huma fi manazilil ahibbah. Jadi alban dan alam, kalau al-alam ini adalah nama gunung. Nama gunung, alladaini yang keduanya ini yaitu alban dan alam, huma fi manazilil ahibbah, yang keduanya ada di sekitar rumah orang yang dicintainya. Ya. Jadi boleh digambarkan begini. Kalaulah bukan karena cintamu yang dalam, kamu tidak akan bisa menangisi, hatta menangisi puing-puing rumah kekasihmu. Dan kamu gak akan pernah bisa bergadang hanya dengan sebab, kalaulah bukan, kamu tidak akan pernah bisa begadang, melainkan kamu ingat pohon dan gunung yang dua benda itu ada di sekitar rumah kekasihmu. Begitu. Jadi bayangin jamaah sekalian, ingat pohon sampai begadang, ingat gunung sampai begadang, sampai nggak bisa tidur. Itu baru lihat pohon dan gunungnya, belum lagi melihat orang yang dicintainya. Dan itu terjadi Pak pada zaman Rasulullah sudah wafat. Sayyidina Bilal itu nggak mau tinggal di Madinah. Beliau pindah kemana? Beliau pindah ke Syam. Kenapa nggak mau tinggal di Madinah? Apakah dia nggak suka berdekatan dengan jasad Nabi Muhammad, makam Nabi Muhammad? Bukan begitu. Kenapa? Kata beliau, ketika beliau di Syam disamperin sama Umar, ayo udah ke Mekah lah, ke Madinah lagi. Ya, kenapa kamu nggak mau tinggal ke Madinah? Apa kata dia? Setiap jalan, setiap lorong, setiap pohon yang ada di Madinah mengingatkan aku kepada Rasulullah. Aku nggak sanggup. Aku nggak sanggup. Aku mengingat semua kenangan-kenangan bersama Rasulullah SAW. Maka ini gambaran yang dilukiskan oleh Al-Imamul Busiri, bahwa orang kalau terlalu cinta, ngelihat jalanan, ngelihat puing rumah, ngelihat pohonan, itu jadi bikin orang nggak sadar. Jadi bikin dia nggak bisa tidur. Betapa dahsyatnya. Dan begitu juga orang-orang Madinah, ketika akhirnya Bilal itu pun datang ke Madinah gara-gara didatangi oleh Nabi dalam mimpinya. Nabi datang dalam mimpinya, Bilal, apakah kamu nggak rindu dengan saya, wahai Bilal? Gitu. Betapa kerasnya hatimu, wahai Bilal, kamu nggak rindu dengan saya. Begitu. Akhirnya datang nih Bilal ke Madinah karena Nabi yang panggil. Ketika Bilal datang ke Madinah, sahabat-sahabat semua menyambut Bilal dan mereka minta Bilal untuk azan lagi. Diminta oleh Umar waktu itu, wahai Bilal, kamu azan. Bilal nolak. Enggak,
saya muadzinnya Rasulullah. Gak mau saya, karena saya kalau azan dahulu, setelah saya azan saya akan ketuk rumah Rasulullah, as-salah ya Rasulullah, as-salah. Tapi sekarang saya nggak bisa ngetok rumahnya lagi. Saya nggak mau. Saya akan keingetan terus dengan kebiasaan itu. Nggak mau. Ketika Umar minta suruh azan, dia nggak mau. Kemudian jamaah, barulah ketika didatangi oleh cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan wal Husain, wahai paman, tolong azan lagi untuk kami. Ya Allah, yang minta cucunya Nabi, kekasihnya Nabi, raihahnya Nabi, dia nggak sanggup nolak yang minta keturunannya Rasulullah. Akhirnya Bilal naik juga ke menara. Dia melakukan azan setelah lama beliau tidak azan. Ketika Bilal melakukan azan, orang Madinah semuanya gempar. Orang Madinah semuanya gempar, keluar dari rumahnya. Semua orang keluar dari rumahnya. Abu Idza Rasulullah, Abu Idza Rasulullah, apakah Rasulullah diutus lagi? Ini azan yang dulu kami dengar ketika Nabi masih hidup. Ini azan ada lagi, apakah Nabi dibangkitkan lagi? Ya Allah, semua nangis ketika mendengar azan yang dulu didengar pada zaman Rasulullah SAW. Bila nggak sanggup juga, Pak, nggak sanggup juga menyempurnakan azan itu karena dia udah terlalu sedih, nggak bisa nahan tangisannya karena teringat dengan Rasulullah SAW. Tuh Pak, orang kalau terlalu cinta tuh begitu. Orang Madinah semua nangis, sahabat-sahabat di masjid nangis, Bilal nangis. Itu hari paling syahdu, hari paling syahdu, hari paling menyedihkan ketika setelah kewafatan Rasulullah adalah ketika Bilal adzan lagi pada waktu itu. Ya Allah, Pak. Jadi tangisan itu bukan semata-mata kesedihan. Tangisan itu adalah tanda cinta. Ya, tangisan itu adalah tanda cinta kepada seseorang. Makanya Al-Imam Al-Busiri menggambarkan kecintaan yang dalam itu dengan apa? Dengan tangisan air mata, hati yang gak bisa berpikir dengan waras, ya. Ngelihat apaan aja, kemudian jadi nangis, sampai lihat puing-puing rumah, sampai nangis. Kemudian lihat pohonan, lihat gunung, jadi begadang, gak bisa tidur. Mikirin siapa? Orang yang dicintainya, yang dulu tinggal di dekat itu. Ya Allah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi inilah kira-kira gambaran dari 3 bait ini. Bait ketiga, bait keempat, bait kelima. Dia masih bertanya, ya. Masih bertanya apa sebetulnya yang dirasakan oleh dirinya. Nanti dirinya yang jawab juga. Ada soal, ada jawab, ya. Beliau yang bertanya, beliau yang menjawab. Jadi jamaah sekalian, dari sini kita bisa melihat bagaimana besarnya gambaran cinta yang dialami, yang dirasakan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam dia membuat burdah ini. Dan kita tidak heranlah kenapa burdah ini begitu berkah, ya, begitu luas manfaatnya, orang pada suka bacanya. Kenapa? Karena yang membuatnya adalah membuat berdasarkan apa yang dirasakan oleh hatinya. Jadi manfaatnya memang terasa oleh siapapun yang membacanya. Jadi jamaah sekalian, mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita istiqomah dan kita bisa mendapatkan cinta yang besar dengan sebab kita membaca qasidah yang penuh dengan keberkahan ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.